Baiklah, konsep desinfeksi akan dijelaskan oleh teman saya, Christina Albes Manggobali. Waktu dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan pengertian desinfeksi, klasifikasi dan penggolongan desinfektan, penggunaan desinfektan, dan juga metode-metode desinfektan. Kita mulai dari pengertian desinfeksi. Baik, desinfeksi adalah suatu proses untuk menghilangkan atau memusnahkan mikroorganisme seperti virus, bakteri, parasit, fungi, dan sejumlah spora pada peralatan medis dan objek dengan menggunakan cairan desinfektan. Dan desinfektan sendiri adalah substansi kimia yang dipakai untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme dengan cara menghalangi atau merusak mikroorganisme tersebut dan biasa digunakan pada benda-benda mati. Dan berdasarkan pada klasifikasi desinfektan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu desinfektan anorganik dan desinfektan organik. Pada desinfektan anorganik terdiri dari dua, yaitu ada oksidator yang mengandung hidrogen peroksida dan kalium permanganat. Yang kedua ada senyawa halogen yang dengan kandungan hipoklorit dan iod, senyawa logam berat yang mengandung senyawa raksa dan senyawa perak. Dan pada desinfektan organik terdiri dari formaldehida, senyawa alkohol, senyawa fenol, heteroksiklik, sabun alkoholit, dan juga klorheksidin. Berikutnya ada cairan desinfektan, yaitu adalah pertama alkohol. Etil alkohol atau propil alkohol digunakan untuk mendesinfeksi kulit. Alkohol yang dicampur dengan aldehid banyak digunakan dalam bidang kedokteran gigi. Yang kedua ada aldehyde. Glutaraldehyde 2% dapat dipakai untuk mendesinfeksi alat-alat yang tidak dapat diesterilkan. Larutan ini efektif terhadap bakteri vegetatif seperti tuberkulosis, fungi, dan virus yang tidak akan mati dalam waktu 10-15 menit. Sedangkan pada spora baru akan mati setelah 10 jam. Yang ketiga ada biguanid. Zat ini sangat aktif terhadap bakteri gram positif maupun gram negatif. Contohnya ada klorheksidin. Yang keempat ada fenol. Larutan jernih tidak mengiritasi kulit dan dapat digunakan untuk membersihkan alat yang terkontaminasi. Sebagian besar bakteri dapat dibunuh dengan zat ini. Yang kelima ada klorsilenol. Klorsilenol merupakan larutan yang tidak mengiritasi dan banyak digunakan sebagai antiseptik. Aktivitasnya rendah terhadap banyak bakteri dan penggunaannya terbatas sebagai desinfektan, misalnya Dettol. Yang keenam ada sodium hipoklorit. Bahan aktif yang ada di dalam cairan pemutih yaitu sodium hipoklorit efektif membunuh bakteri, jamur, dan virus, termasuk virus influenza. Larutan pemutih seperti Baiklin mengandung zat aktif yaitu hipoklorit dengan konsentrasi 5,25%, namun penggunaannya harus sesuai ukuran yang dianjurkan oleh WHO. Pada penggunaan cairan desinfektan akan berbeda-beda sesuai kemampuannya dalam membunuh kuman dan bakteri. Tidak semua cairan desinfektan digunakan untuk instrumen medis yang sama. Metode desinfeksi tergantung pada tujuan penggunaan instrumen atau alat-alat medis yang terbagi menjadi: yang pertama ada critical items, instrumen yang berhubungan dengan jaringan tubuh dan bersifat steril seperti instrumen bedah, kateter intravena, dan lain-lain. Yang kedua ada semi-critical items, instrumen yang berhubungan dengan membran mukosa seperti endoskopi, NGT, dan lain-lain. Yang ketiga ada non-critical items, yang hanya untuk dengan kulit utuh seperti stetoskop, manset tensi, kruk, dan lain-lain. Selanjutnya ada metode desinfeksi. Yang pertama ada high level disinfection atau desinfeksi tingkat tinggi. Yang kedua ada intermediate level disinfection atau desinfeksi tingkat sedang. Yang ketiga ada low level disinfection atau desinfeksi tingkat rendah. Pada desinfeksi tingkat tinggi diberlakukan untuk peralatan medis kritikal, dapat membunuh semua mikroorganisme kecuali endospore. Dan teknik desinfeksi tingkat tinggi ini dilakukan dengan cara merebus alat dalam air mendidih dengan suhu 100 derajat selama 20 menit dalam tempat tertutup, atau direndam dalam larutan kimiawi seperti glutaraldehyde hidrogen peroksida. Yang kedua ada intermediate level disinfection atau desinfeksi tingkat sedang. Di desinfeksi tingkat sedang menyebabkan inaktivasi bakteri negatif termasuk mikrobakterium.
sebagian besar jamur, tetapi tidak membunuh seperti bakteri. Digunakan untuk permukaan dan alat-alat non-kritis dalam pelayanan kesehatan. Dan pada teknik desinfeksi tingkat sedang ini dilakukan dengan penggunaan etil atau isopropil, alkohol 70-90%, dan nutrien tipu klorid bersifat korosif terhadap bahan metan. Yang ketiga ada desinfeksi tingkat rendah. Di desinfeksi tingkat rendah ini dapat membunuh mikroorganisme, semua bakteri vegetatif, serta sebagian virus, namun tidak mempunyai aktivitas membunuh spora. Ada berbagai metode dalam melakukan desinfeksi tingkat rendah. Di antaranya ada metode pengepelan, metode ozonasi, dan juga metode fogging. Metode pengepelan. Cara desinfeksi ini menggunakan bahan desinfektan yang dicairkan ke dalam air dan dilakukan dengan mengepel lantai. Cara ini cukup efektif untuk menurunkan persentase kuman lantai dan dapat terjangkau seluruh sudut lantai ruangan. Berikutnya ada metode ozonasi. Dengan menggunakan gas O3 yang dikeluarkan alat untuk membunuh kuman di udara dengan durasi waktu tertentu. Cara ini dapat menjangkau semua sudut ruangan, namun sekedar membunuh kuman patogen. Berikutnya ada metode fogging. Cara desinfeksi ini menggunakan bahan desinfektan berupa asap atau kabut yang bertujuan untuk membunuh mikroorganisme di udara, dinding, dan lantai. Namun metode ini dapat menimbulkan noda di dinding dan risiko pada petugas terhirup cairan desinfektan yang digunakan. Permukaan lingkungan ruangan yang akan difogging harus dibersihkan secara manual terlebih dahulu. Baik, selanjutnya saya akan memberikan waktu kepada teman saya, Adelina Ferreira, untuk melanjutkan melakukan prosedur desinfektan. Tempat dan waktu saya berikan. Baik, terima kasih. Alat-alat yang digunakan untuk melakukan prosedur desinfeksi yaitu kita memerlukan 2 baskon atau lebih, alat-alat instrumen, dan juga sabun untuk mencuci alat-alat, Biclean untuk melakukan desinfektan, dan juga handscool dan handuk, dan korentan. Sebelum melakukan tindakan, jangan lupa untuk mencuci tangan menggunakan teknik 6 langkah. Jangan lupa menggunakan handscool dan celemek. Tuangkan larutan klorin 0,5% dalam wadah yang sudah disiapkan. Perbandingan cairan dan klorin 9:1. Rendangkan alat medis ke dalam larutan klorin 0,5% sekitar 15-20 menit. Pastikan seluruh bagian alat terendam dengan larutan klorin. Angkat alat yang sudah terendam. Cuci alat dengan sabun dan sikat. Bilas alat yang sudah dicuci dengan sabun dengan air mengalir dan tiriskan. Merapikan alat dan membuang air.
melepaskan sarung tangan, dan jangan lupa untuk mencuci tangan setelah tindakan dan lepaskan celemek.